Keberhasilan Mussolini menyelamatkan Italia dari krisis ekonomi melalui fasisme begitu menginspirasi Adolf Hitler. Apalagi soal kemenangan Mussolini melakukan invasi militer ke Ethiopia. Dalil-dalil tersebutlah yang membuat Adolf Hitler memiliki nafas yang sama dengan Mussolini. Ya, Adolf Hitler mendirikan Partai Nasionalis Sosialis Nazi di Jerman. Yang kemudian pada akhirnya mereka berkolaborasi membentuk poros yang mengguncang Perang Dunia Kedua di muka bumi. Namun Indonesia Channel tak bakal membahas blok poros yang dimainkan Italia, Jerman dan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Lebih dalam Indonesia Channel bakal menyajikan rekam jejak dan catatan sejarah sang pemimpin, Benito Mussolini yang mendeklarasikan berdirinya Fasci di Combattimento alias Partai Fasis 23 Maret 1919 di Italia. Selengkapnya, mari saling menerima. Detik-detik kematian Mussolini. Pada 1939, Italia tergabung dalam blok poros bersama Jerman dan Jepang menggelorakan Perang Dunia Kedua. Lawan yang dihadapi adalah blok sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Pengalaman memenangkan perang kecil di Ethiopia membuat Mussolini jemawa. Italia sendiri sebenarnya belum siap untuk menghadapi perang besar. Menjelang pecah perang, Italia hanya mengandalkan persenjataan sisa Perang Dunia Pertama. Senapan yang digunakan adalah buatan tahun 1891. Persenjataan itu pun tidak diganti hingga akhir Perang Dunia Kedua. Di awal perang, Jerman mampu memenangi berbagai front pertempuran di Eropa. Pun demikian dengan Jepang yang didaya di Asia Timur Raya. Namun, Italia yang terjun di front Balkan dan Afrika Utara justru keok di mana-mana. Pada 9 Juli 1943, sekutu berhasil memasuki Italia melalui Pulau Sisilia. Pengaruh Mussolini goyah dan berada di ambang kejatuhan. Hingga pada akhirnya, blok poros kalah total dari sekutu. Pada 28 April 1945, Mussolini yang hendak melarikan diri ke Swiss dengan menyamar, berhasil dikenali dan ditangkap kaum partisan komunis. Dia dihukum mati di depan regu tembak. Mayatnya beserta mayat kekasihnya Clara Petacci dibawa ke Milan. Sesampainya di tengah kota, mayat Mussolini digantung dengan posisi kepala di bawah. Di tempat itu pula ia pernah meneriakkan kalimat berapi-api di hadapan lautan massa yang memuja kejayaan fasisme. Berakhirnya hidup Mussolini menandai berakhir pula rezim fasisme di Italia. Rekam jejak politik Mussolini. Dalam Tudesi SMS, William Ebenstein menyebutkan, Mussolini memerintah secara totaliter dengan ciri sangat nasionalis, chauvinistik, rasialis, militeris, dan imperialis. Dengan tangan besi, perlahan Italia menjadi negara yang stabil. Selama fasis berkuasa, tiada ditemui unjuk rasa atau mogok kerja. Ketertiban umum harus dibayar dengan kehilangan kebebasan berpendapat. Demi menghasilkan generasi baru Italia, pertumbuhan penduduk digenjot. Bagi Mussolini, pengaruh suatu bangsa amat bergantung pada kekuatan demografi. Apa artinya 40 juta orang Italia dibandingkan dengan 90 juta orang Jerman dan 200 juta orang Slavia? Apa artinya 40 juta orang Italia dibandingkan dengan 40 juta orang Prancis, ditambah 90 juta penduduk koloni mereka? Atau 46 juta orang Inggris ditambah 450 juta orang yang tinggal di koloni mereka? Kata Mussolini dilansir Il Popolo d'Italia, 26 Mei 1927. Untuk memperoleh bonus demografi, Mussolini menetapkan pajak bagi bujangan serta tunjangan bagi para ibu. Hasilnya,
Data kependudukan menunjukkan dari 93 wanita melahirkan sekitar 1.300 orang anak. Kualitas sumber daya manusia Italia meningkat. Di bidang olahraga, Italia muncul sebagai kekuatan baru meski para atletnya bermain di bawah bayang-bayang ancaman. Invasi militer ke Ethiopia. Setelah kuat di dalam negeri, pemerintahan fasisme mulai melancarkan politik ekspansi. Langkah pertama adalah dengan menginvasi Ethiopia. Alasan penaklukan Ethiopia karena negara tersebut termasuk ke dalam Mandala Italia Irredenta. Di samping itu, Italia membutuhkan ruang hidup bagi populasi penduduknya yang kian bertambah. Dari segi ekonomi, Italia juga membutuhkan Ethiopia sebagai negeri penghasil bahan mentah. Dalam kurun waktu 7 bulan, tepatnya 5 Mei 1936, Italia menaklukkan Ethiopia sepenuhnya di bawah komando Marsekal Badoglio. Invasi itu membuat pemimpin Ethiopia, Kaisar Haile Selassie, melarikan diri ke Inggris. Liga Bangsa-Bangsa menegur agresi tersebut yang langsung dijawab Italia dengan keluar dari keanggotaan organisasi. Untuk membesarkan pengaruhnya di Eropa, Italia juga melibatkan diri dalam perang saudara di Spanyol. Italia menyokong tokoh fasis Jenderal Francisco Franco yang ingin melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Manuel Azaña dari Partai Komunis. Alasan Italia turut campur dalam kisruh politik Spanyol untuk mencari sekutu fasis sekaligus langkah awal untuk memfasiskan seluruh Eropa. Di balik itu, terselubung motif kekuasaan. Letak Spanyol yang strategis ingin dijadikan Mussolini sebagai laut Italia, sebagaimana halnya zaman Imperium Romawi. Il Duce Mussolini. Semula, gerakan fasis di bawah Mussolini hanyalah kelompok aksi ultranasionalis. Gerakan ini dinamakan Fascide, Azione Rivoluzionaria, kelompok pemuda yang ingin perang. Simbol mereka adalah fasces, tongkat kayu bermata kapak, diadaptasi dari zaman Romawi kuno yang melambangkan hukum dan kekuatan. Salamnya diambil dari gaya Legiun Roma, Legiun D, Annunzio, yaitu lengan kanan naik dengan tangan kanan. Mussolini mengusung kampanye Italia Raya seperti masa jaya Imperium Romawi yang tercetus dalam konsep Italia La Prima. Dalam romantika masa lalu, wilayah Italia terbentang dari negara Italia, Laut Mediterania, Afrika Utara, sampai Ethiopia. Propaganda ini cukup laris termakan rakyat. Pada 1921, tercatat dalam Compendio di Statistica Elettorale, Partai Fasis berhasil memasuki parlemen dengan raihan 35 kursi di parlemen. Metode Mussolini kemudian adalah menyusun fasisnya sebagai angkatan perang politik yang privat. Ia beroperasi di luar parlemen, meraih kekuasaan dengan rally jalanan dan mengintimidasi lawan, tulis Hugh Purcell dalam Fasis, People and Politics. Dalam sepak terjangnya, Partai Fasis disokong oleh kalangan industrialis yang anti-komunis. Partai ini juga mengandalkan unit pasukan khusus bernama Squadristi. Mereka tak segan menghancurkan lawan politiknya dengan cara berkelahi, bikin rusuh, hingga membunuh. Pertumbuhan fasis yang pesat membuktikan bahwa Mussolini cakap dalam mengorganisasi. Pada 31 Oktober 1922, dalam usia 39 tahun, Mussolini dilantik menjadi Perdana Menteri termuda Italia dan menandai dimulainya pemerintahan fasis. Mussolini pun mendapatkan gelar kehormatan dari rakyatnya, Il Duce, yang berarti sang pemimpin. Bagaimana menurut kalian?